hanya sebagai suatu dalil untuk menetapkan hukum syara. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional, sedangkan urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam pengertian ini, adat lebih luas dibandingkan urf. Adat mencakup seluruh jenis urf, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur, dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut urf. Tetapi dari sisi yang lain, urf lebih umum dibanding adat, sebab adat hanya mencakup perbuatan, sedangkan urf mencakup perbuatan dan ucapan sekaligus. Seperti dalam salam atau jual beli dengan pesanan yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli adalah pada saat jual beli dilangsungkan, pihak pembeli telah menerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya. Sedang pada salam barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya. Pada saat akad jual beli dilakukan, baru ada dalam bentuk gambaran saja. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka salam itu dibolehkan. Izin Ustaz Yazid gantian ya. Nah, Ustaz. Disimak ya teman-teman biar paham. Itu jangan makan aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. B. Dasar dan dalil hukum. Nomor 1, istihsan. Para ulama yang menerima istihsan sebagai dalil hukum, mereka mengembalikan dasar istihsan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ijtanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ila Allahi lahum busyra wa basyir ibadi alladzina yasta'inul qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika humul ulul albab. Artinya orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pantas mendapatkan berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Az-Zumar ayat 18. Wattabi'una ahsana ma unzila ilaikum, yang artinya dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu. Az-Zumar ayat 55. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'idatan wa tafsila li kulli syai'in fakhudha bi quwwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum darul fasiqin. Artinya, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaum berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Al-A'raf 145. As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal, yang artinya
apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. An-Nahl ayat 44. Nomor 2, uruf. Para ulama memandang uruf sebagai salah satu dalil untuk mengistimbatkan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ucapan ulama. Ada juga sebagian ulama yang memperkuat pehujahan uruf dengan dalil Al-Quran dan hadis. Mereka mengemukakan ayat 199 surat Al-A'raf sebagai dalilnya. Udil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Di antara hadis yang dijadikan kehujahan uruf adalah hadis yang diriwayatkan jamaah selain Tirmidzi yang menceritakan kisah pengaduan Hindun perihal sifat bakhilnya suaminya Abu Sufyan dalam memberikan nafkah. Beliau bersabda, khudi ma yafkika ulidika bil ma'ruf. Ambillah dari harta suamimu kadar yang cukup untukmu dan anakmu menurut ukuran yang cukup. Nafkah yang ma'ruf dari hadis ini adalah kadar nafkah yang bisa berlaku pada masyarakat Arab pada saat itu, dan juga hadis yang mauquf dari Ibnu Abbas. Marahul muslimun hasanah wa indallahu hasan. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dipandang baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdul Karim Zaidan mengkritik penggunaan ayat dan hadis di atas bagi kehujahan uruf dan mengatakan sebagai dalil yang lemah, sebab kata al-uruf dalam ayat di atas berarti kebaikan yang diperintahkan oleh syara dan wajib mengamalkannya, sementara hadis di atas adalah hadis mauquf dan hanya berhenti pada Ibnu Mas'ud, yang lebih tepat dijadikan sebagai argumen kehujahan ijma' bukan kehujahan uruf. Di samping dalil-dalil tersebut, para ulama menggunakan uruf sebagai dalil mengemukakan beberapa argumen kehujahan uruf. Antara lain, A. Kita mendapatkan Allah dan meresipir uruf-uruf orang Arab yang dipandang baik. B. Uruf pada dasarnya disandarkan pada salah satu dalil-dalil syara' yang mu'tabarah. C. Para ulama dari masa ke masa telah menggunakan ijma' sebagai dalil atau hujah hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama mengakui sebagai dalil. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang... Saya yang lanjut ya? Siap. Tadi Yunis. Bismillahirrahmanirrahim. C. Macam-macam. 1. Istihsan. Setelah memaparkan beberapa pengertian yang diberikan oleh para alim ulama tentang istihsan, maka sebagai konsekuensi dari keragaman definisi tersebut, mereka juga berbeda dalam pembagiannya. Abu Hanafiyah atau dikenal dengan Al-Imam Hanafi membagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama, istihsan dengan nas, yakni penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nas, yaitu Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian istihsan
dalam bentuk ini terdapat dalam beberapa masalah yang bersumber dari nas, namun kontradiksi dengan kaidah umum yang berlaku. Misalnya jual beli saham, transaksi atau atas sesuatu benda yang tidak nampak. Sering tuh kita lihat sekarang orang-orang pembisnis ketika transaksi barangnya nggak ada. Makna tidak ada ini nggak kelihatan, tapi barangnya ada. Jadi jual beli semacam ini jelas dilarang menurut syara. Ini menurut syara. Sebab salah satu syarat sah jual beli adalah benda yang diperjualbelikan harus wujud, yaitu ada. Akan tetapi larangan tersebut dapat ditaksis berdasarkan pertimbangan istihsan dengan adanya nas khusus yang membolehkan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi berdomisili di Madinah, beliau menyaksikan kebiasaan penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan. Jadi yang dimaksud benda tadi ya berarti buah-buahan juga termasuk daripada benda tadi, benda yang jual beli. Yang belum jelas wujudnya 1 hingga 2 tahun. Melihat transaksi seperti itu, Nabi justru memperboleh dengan ketentuan dan masa yang telah diketahui. Yang kemudian B, istihsan dengan ijma', yaitu mengabaikan penggunaan qiyas pada suatu persoalan karena ijma'. Ihsan seperti ini terjadi apabila muncul fatwa mujtahid tentang suatu persoalan tidak sesuai dengan kaidah umum yang telah ditetapkan, atau mereka bersikap diam dan tidak mencegah perbuatan masyarakat yang sebenarnya bertentangan dengan dasar-dasar pokok yang ada. Misalnya penyewaan kamar mandi, seperti kamar mandi umum 2.000, ada yang 5.000. Yang biasa dilakukan masyarakat tanpa merinci berapa lama dan jumlah air yang digunakan. Jadi orang sekarang ketika buang air besar misalkan di taman di mana-mana kan bayar. Dan kita juga nggak tahu nih berapa lama, berapa banyak air yang dipakai, listrik dan lain sebagainya. Kemudian menurut qiyas, perjanjian sewa menyewa ini tidak sah atau batal. Akan tetapi secara istihsan, para alim ulama sepakat memperboleh hal itu sekalipun tanpa menyebutkan lama dan jumlah pemakaian air. Tampaknya ijma' ulama dalam memandang istihsan seperti ini didasarkan pada pertimbangan menjauhkan masyarakat daripada kesulitan bermuamalah. Jadi emang para alim ulama kudu hati-hati tentang tentang masyarakat, hukum kepada masyarakat. Kemudian bermuamalah dan mengedepankan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat. Kemudian yang istihsan dengan darurat hajat ialah adanya kondisi darurat dan kebutuhan yang mengharuskan seseorang mujtahid tidak memperlakukan qiyas atau kaidah umum atas suatu masalah. Contoh misalkan kasus sumur atau kolam yang kemasukan najis. Berdasarkan kaidah umum bahwa sumur atau kolam yang terkena najis tidak boleh digunakan. Namun karena kondisi darurat yang menghendakinya dan air itu sangat dibutuhkan oleh orang banyak, maka dalam keadaan seperti itu diperbolehkan. Jadi dikiaskan oleh para alim ulama. Yang awalnya nggak boleh, akan tetapi karena darurat, kemudian dikiaskan, kira boleh. Kemudian menurut kalangan Hanafiyah, yaitu mazhab Imam Hanafi, untuk menghilangkan najis cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur atau kolam tersebut. Maka hal itu dilakukan mengingat situasi darurat menghendaki agar orang tidak menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan terhadap air. Kemudian istihsan dengan urf dan adat, yakni penyimpangan penetapan hukum dari ketentuan qiyas karena adanya urf yang sudah biasa dipraktekkan dan telah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Misalkan menyewa wanita untuk
bukan menyewa wanita yang malam-malam, ini bukan. Menyewa wanita untuk menyusukan bayi. Misalkan ada kena penyakit istrinya dan lain sebagainya, akhirnya disewa orang untuk menyusui anaknya tersebut dengan menjamin kebutuhan makan dan pakaiannya. Maka Abu Hanafiyah, yaitu Imam Hanafi, memperboleh mengupah wanita untuk menyusui bayi dengan upah yang sudah diketahui. Demikian pula pemenuhan terhadap makanan dan pakaian dan lain sebagainya. Kemudian istihsan dengan qiyas khafi yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan hukum qiyas yang samar-samar dan hukum yang tidak jelas. Akan tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan, seperti wakaf lahan pertanian. Menurut qiyas jali, wakaf itu sama dengan jual beli, sebab pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindah tangankan lahan tersebut. Maka oleh karena itu, hak orang lain atas lahan tersebut, misalnya hak melewati ataupun hak melompat dan lain sebagainya, hak mengalirkan air ke tanahnya, kemudian ada pepohonan yang melewati misalkan lahan tersebut, itu tidak termasuk dalam akad wakaf kecuali bila dinyatakan dalam akad. Sedangkan menurut qiyas, wakaf itu sama dengan sewa menyewa, sebab maksudnya tiada lain kecuali pemanfaatan lahan pertanian. Dengan demikian, maka seluruh hak orang lain pada lahan itu seperti hak melewati, hak mengalirkan air di atasnya termasuk dalam akad wakaf, walaupun tidak disebutkan ketika akad terjadi. Selanjutnya akan dikemukakan pembagian istihsan menurut mazhab Imam Maliki. Para pengikut mazhab ini membedakannya dengan 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, A, istihsan yang disandarkan kepada urf. Mazhab Imam Malik memberi contoh istihsan yang disandarkan pada adat kebiasaan yang berlaku umum. Artinya ini adat pada zaman Imam Malik, bukan pada zaman sekarang. Mungkin ada kecocokan, kita nggak tahu, nanti kita baca di bawahnya. Yakni orang yang tidak bersumpah, orang yang bersumpah tidak akan makan daging, jika orang tersebut makan ikan, maka tidaklah dianggap melanggar sumpah. Meskipun Al-Quran menyamakan ikan dengan daging, memang Al-Quran menyebut ikan dan daging dengan menggunakan satu lafal, yaitu lahmun. Akan tetapi menurut urf, ikan tidak dikategorikan sebagai daging. B, istihsan yang disandarkan pada keadaan untuk menghilangkan kesulitan, yaitu ihtisan yang disandarkan pada kemaslahatan, dalam artian meninggalkan penggunaan qiyas karena pertimbangan maslahat yang lebih penting. Misalnya, apabila seseorang menyewa suatu barang, kemudian barang tersebut rusak bukan karena penyewa, maka menurut qiyas, penyewa tidak menanggung resiko atas kerusakan barang tersebut. Tapi marah juga kita. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku karena demi kemaslahatan. Maka penyewa dituntut untuk bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut. C, istihsan disandarkan pada keadaan untuk menghilangkan kesulitan, yakni istihsan yang disandarkan pada menghindari kesulitan yang dihadapi. Bentuk ihtisan seperti ini sebenarnya hampir sama dengan istihsan. Pada umumnya kategori ketiga ini banyak dijumpai pada persoalan muamalah dan ibadah. Mengamati pembagian ihtisan yang dikemukakan oleh mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik tersebut, ditemukan adanya perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya adalah dari segi pengelompokannya, sedangkan persamaannya keduanya mengakui adanya istihsan dengan urf dan istilah karena darurat dan hajat yang bisa diidentikan dengan maslahat, yaitu Imam Malik. Untuk lebih jelas gambaran pembagian istihsan menurut kedua mazhab, yaitu mazhab Imam Malik dan Imam Hanafi, bisa dilihat dari tabel ini. Ya, ada 2. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami. Ada yang mau lanjut nggak? Yang kedua, uruf. Para ulama fikih membagi uruf
menjadi 3 macam. Di antaranya ialah A, dari segi objeknya, uruf dibagi kepada al-urf al-lafzi. Artinya kebiasaan yang menyangkut ungkapan, dan al-urf al-mali, yaitu kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Jadi ada 2 tadi. Ada yang berbentuk kebiasaan menyangkut ungkapan tadi, dan yang kedua yaitu perbuatan. Nah, yang pertama al-lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan terlintas dalam pemikiran masyarakat. Misalnya ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Maka apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan, saya membeli daging 1 kilo. Maka pedagang tersebut langsung membelikan daging sapi. Karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Misalkan seperti lebaran. Bang, beli daging 1 kilo. Ya pasti daging sapi. Nggak mungkin daging unta. Karena di Indonesia nggak punya unta. Kemudian apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan urf. Misalkan seseorang datang dalam keadaan marah. Ya, marah-marah misalkan. Dan di tangannya ada tongkat kecil. Seraya berucap, jika saya bertemu dia, saya akan bunuh dengan tongkat ini. Ya, ngancam juga ini. Dari ucapan ini dipahami bahwa yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Jadi jangan salah kaprah, kecuali kita datang ke Jatinegara, ada begal, ya itu harus lari. Itu nggak mungkin, ya pasti dibunuh. Nah, maka ungkapan seperti ini menurut Abdul Aziz Al-Khayyat, guru besar fikih dari Universitas Aman, Yordania, tidak dinamakan urf, tetapi termasuk dalam majaz. Majaz ya, dalam ilmu balaghah. Nah, kemudian al-urf al-mali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah, keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur, healing, kerja pada hari-hari tertentu misalkan. Kemudian kebiasaan masyarakat tertentu ketika makan-makan khusus misalkan, minum nutrisari, dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus misalkan kondangan, misalkan anak-anak ukhti-ukhti yang besti yang perempuan-perempuan biasanya pakai baju-baju khusus ya, baju pink dan lain sebagainya. Itu hanya sebuah adat kebiasaan yang ada di suatu negeri. Adapun yang berkaitan dengan muamalah, perdataan ialah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli, bahwa barang-barang yang dibeli itu dilantarkan pembeli oleh penjualnya. Maka apabila barang yang dibeli itu berat dan besar seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, misalkan lemari, kasur dan lain sebagainya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan, di mal. Misalkan jual beli seperti ini dalam fikih Islam disebut dengan bai'u al-mu'tah. Artinya ya tidak ditulis di sini, jadi saya tidak paham juga. B, dari segi cakupannya urf dibagi 2, yaitu al-urf al-am, kebiasaan yang bersifat umum, dan yang kedua al-khas, yaitu yang bersifat khusus, jadi umum dan khusus. Nah, yang bersifat khusus tersebut kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, sepeda motor,
seluruh alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil, motor seperti kunci, tang, dan lain sebagainya, ban serep misalkan, itu sudah termasuk dalam harga jual beli tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Kemudian yang khusus, kemudian al-urf al-khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah masyarakat tertentu. Misalkan di kalangan pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, dan untuk cacat lainnya dalam barang itu. Nah, kita beli Shopee barang, misalkan ada yang lecet, ada yang patah, ya balikin. Nah, misalkan seperti itu. Maka konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tersebut. Misalkan beli mobil, kredit, dan sebagainya, ada garansi. Kemudian contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan pengacara hukum, bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. Urf khas seperti ini menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perbuatan, situasi, dan kondisi masyarakat. Kemudian yang dari segi kebiasaan, dari segi keabsahannya, dari pandangan syarak, urf dibagi menjadi dua, yaitu al-urf al-sahih, yaitu kebiasaan yang dianggap sah. Kemudian yang kedua, al-urf al-fasid, yaitu kebiasaan yang dianggap rusak. Kemudian al-urf al-sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, dalam tanda kutip ayat dan hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula memberikan mudarat kepada mereka. Misalnya dalam masa tunangan lah, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Misalkan seperti kayak di adat Indonesia seperti uang kamar, kosmetik, dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak termasuk daripada mas kawin tersebut, cuman itu adat saja. Kemudian al-urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Ini kebalikan daripada tadi. Dan kaedah-kaedah dasar yang ada dalam syarak, dalam hukum. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba misalkan. Seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syarak. Karena pertukaran barang sejenis menurut syarak tidak boleh saling melebihkan. Dan ini disampaikan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah. Wow. Yang dikenal dengan sebutan riba al-nasi'ah. Yaitu riba yang muncul dari hutang piutang. Maka oleh sebab itu kebiasaan seperti ini menurut para alim ulama usul fiqh termasuk dengan kategori al-urf al-fasid. Bab penutup akan disampaikan oleh moderator. Terima kasih. Moderat. Mana itu kesimpulannya? Bagi mabar. Benarnya. Iya. Udah. Kakak nggak boleh makan dia. Baik, kemudian bab ketiga yaitu bab penutup. Kesimpulan pada hakikatnya istihsan digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, atau dengan kata lain digunakan untuk menemukan Bang, ada yang baca, Bang. kesehatan yang lebih kurang mudarat. Bang Yunis, ada yang baca dah. Saya izin baca ya. Lanjut, Pak. Dapat. Ya.
Bang Fitra, Bab 3 silakan. bagian penutup. Kesimpulan. Pada hakikatnya istihsan digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, atau dengan kata lain digunakan untuk menemukan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemudaratan yang lebih sedikit, sehingga istihsan bisa dikatakan untuk digunakan sebagai sumber dan metode hukum Islam. Sebab istihsan ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap nas-nas syara yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana berpindah dari sebagian kasus-kasus yang bisa digunakan dengan kias pada hukum lain yang memberikan kemaslahatan dan menolak kemasdatan atau kemudaratan. Istihsan bisa juga dikatakan sebagai dalil syara, akan tetapi bukan dalil yang mustakil. Namun demikian ia harus kembali kepada dalil syara yang lain, sebab setelah diteliti tujuan pokok istihsan itu tetap kembali kepada mencari kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Istilah versi mazhab Hanafi dan Maliki, terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya adalah keduanya mengakui adanya istihsan dengan urf dan istihsan darurat dan hajat dalam mazhab Hanafi yang bisa diidentikan dengan maslahat, sedangkan perbedaan dapat dilihat dari segi pengelompokannya. Jika diperhatikan penyebab perselisihan ulama dalam menerima atau menolak istihsan sebagai salah satu dalil hukum, dapat dikatakan bahwa sebenarnya letak perbedaan tersebut hanyalah pada persoalan peristilahan. Ulama yang menolak istihsan dalam kenyataannya tidak berbeda pendapat dengan ulama yang menerimanya. Misalnya dalam persoalan mudorobah atau bagi hasil, meninggalkan puasa bagi musafir dalam bulan Ramadan dan lain-lain. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan yang muncul di kalangan ulama tidak terlepas dari perbedaan sudut pandang mereka dalam mengkaji suatu masalah. Dalam hal ini mereka berbeda dalam menggunakan metode istinbat hukum seperti istihsan, istishab, dan lain-lain yang sangat berimplikasi pada pengambilan keputusan terakhir. Uruf adalah salah satu metode usul fikih untuk mengistinbatkan hukum dan merupakan suatu yang telah saling dikenal oleh manusia, yang mana mereka menjadikannya sebagai tradisi baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Ada yang mengatakan bahwa urf adalah adat, dan ada pula yang membedakan dalam hal penerapan hukum. Mana lagi nih? Suatu urf dapat dijadikan hukum apabila ia memenuhi beberapa syarat, yaitu urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Urf tersebut masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada urf tersebut ditetapkan. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan urf oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Urf tidak bertentang dengan nas. Urf dibagi menjadi beberapa macam, yaitu dari segi objek, al-urf al-lazi, kebiasaan yang menyangkut ungkapan, dan al-urf al-amalil, kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Dari segi cakupannya, urf dibagi dua, yaitu al-urf al-am, kebiasaan yang bersifat umum, dan al-urf al-khas, kebiasaan yang bersifat khusus. Dan dari segi keabsahannya, dari pandangan syara urf dibagi menjadi dua, yaitu al-urf
al-sohi ya. Sohi kebiasaan yang dianggap sah, dan al-urf al-fasid kebiasaan yang dianggap rusak. Demikianlah makalah tentang istihsan dan urf yang telah penulis paparkan. Penulis menyadari makalah ini jauh dari sempurna, maka dari itu kritik yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan. Harapan pemakalah, semoga makalah ini dapat memberi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Ada lagi nggak? Ada. Ya, seperti itu yang telah kelompok kami jelaskan. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, Ustadz. Izin bertanya. Iya. Mengenai istihsan ya, di makalahnya tidak Imam Syafi'i tidak ada penjelasan tentang pendapat Imam Syafi'i. Dan saya menambahkan dan juga sekaligus bertanya ya, menurut Imam Syafi'i istihsan itu Imam Syafi'i menolak dengan adanya penggunaan hukum dengan istihsan. Menurut beliau, dengan kaulnya, dengan perkataan yang masyhur, itu beliau mengatakan bahwa siapa orang yang berhujjah dengan istihsan, maka dia telah membuat sendiri hukum syara. Sedangkan hukum syara sendiri, yang berhak membuat hukum syara adalah Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i menolak dan memberikan pendapat tentang istihsan. Terus bagaimana dengan kita yang di Indonesia yang kebanyakan mayoritas menggunakan mazhab Imam Syafi'i? Apakah kita mengikuti Imam Syafi'i atau kita tidak mengikuti Imam Syafi'i? Terima kasih. Gimana ya? Nanya? Ibu Ya. boleh nanya nggak? Boleh. Siap, Bu. Kumpulin dulu itu. Ibu nanya. Lagi mencari jawaban. Hah? Nih, Ibu nanya nih. Mana? Umpamanya kalau ada keurupan di masyarakat, itu sudah mendarah daging. Contohnya misalkan. Contohnya, saya kan biasa mandi mayat. Itu di mayat itu kasih bedak. Ibu mandi mayat atau memandikan mayat? Memandikan mayat. Mengafani. Dalam hal mengafani itu setelah mengakar gitu di satu daerah itu mengakar pada pakai bedak. Tapi saya nggak pakai bedak. Itu kadang-kadang kita itu untuk menghindari itu kita perlu bersih tegang dulu gitu. Jadi kadang-kadang akhirnya begitu saya meninggalkan atau ketika saya sesuatu daerah itu saya berpaling, itu ada yang pakai bedak gitu. Jadi kita susah mengelakkan, itu sudah mengakar daging. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada kebiasaan kebiasaan bagi yang meninggal itu di suatu daerah itu motong kambing. Itu masyarakat suka
nggak bisa, artinya itu tidak bisa dipaksakan. Nggak ada ahli waris itu kurang dana gitulah, tidak bisa. Tapi keluarga besarnya itu kadang-kadang menekankan untuk itu gimana. Jadi gimana urus itu kita bisa mengelakkan itu kalau sesuatu sudah mendarah daging. Ya, Bu, kok tiba-tiba silent ya? Nggak ada suara sama sekali. lagi nyusun Terakhir. Oh, ini jawaban, ada. lagi nyusun jawaban Ustaz Soleh. Oh iya. Bentar. Sepi kirain kemana gitu. Kirain lagi HP saya lagi mulai, saya barusan habis buka WA nggak lihat di grup punten. Tuh gabut itu empatan. Jawab. Gabut itu empatan tuh. Yang Soleh mau jawab tuh. Yang Soleh mau jawab. Jawab. Bukan bagiannya. Nggak nyiapin. Jawab. Enggak, tadi saya pengen nanya itu sesuai yang ditanyain Kang Hafid itu. Udah dipakai keluar. Kang Abu Naum nih biasa nih. Mana? Itu lagi tahlilan dulu itu. Entah gitu. Oh iya, lagi praktik mayat itu. Yang jadi mayat-mayatannya Kang Abu Naum tuh. Masa. Itu tidur di rumah orang. Bang Syam lagi tiduran. Iya, itu lagi praktik mayat itu barusan. Lilis nerangin langsung dipraktekin sama dia. Ayo nanya jawab naik. Mana Kang Yazid hilang? Mana Kang Yazid? Ustaz Yuni juga tuh. Kayaknya Yazid keluar barusan deh ya tuh. Yunis bisa tuh. Atau Ustaz Soleh juga boleh jawab. Nah, ini belum dijawab. Udah jawab belum? Iya, mana tahu dah. Kembalikan kepada ketua. Saya juga baca, aduh pusing tadi. Ngikutin tuh pusing. Nggak ada yang ngetik. Kalau pertanyaannya buntu, dibuat pertanyaan yang lain berarti. Dicatat aja. Di garis bawahi mungkin Bu Naya bisa garis bawahin, ntar ke depan kita tanyain Kiai Munawir. Bunda tulis pertanyaannya, kalau ada yang sejawab kan kita kasih ke PT nanti minggu depan. Boleh tuh, tulis tuh pertanyaannya tuh. Japri. Kang Hafid gimana Kang Hafid? Enggak, Berat banget. minggu depan, bukan minggu depan, mungkin Bang Rai bisa ngasih langsung, Mungkin ntar habis ini bisa ada iya. yang langsung kasih pakai Iya. Kalau nggak salah ini masuk YouTube dah. Sama Kang pertanyaan. Agung masuk YouTube. Kalau bisa masuk YouTube kan dikirim YouTube-nya. Iya. Kang Soleh menanya juga, silakan. Enggak, udah ditanyain tadi sama Kang Hafid. Tadi kita baca ikro ya. Iya, Bu Naya udah mandi belum?
I think saya bisa jawab tuh. Gampang. Pertanyaannya gampang. Tadi pertanyaan itu saya gitu tuh. Kang Hafid nggak beda jauh, cuman lebih lengkap tuh Kang Hafid tadi. Mana Kang Hafid, mana Kang Hafid? Kang Hafid mana? Udah Kang Syam jawab, Kang Syam bantu jawab itu. Syam, jawab Iya. Kak Syam. Kalau Ini malam ini otaknya disimpan dulu. Kenyangan kayaknya. Gas, kena pucuk pengharapanku. Lagi itu ya. Berarti menyambung cinta. Benar itu pertanyaannya. Dan diajarkan pinjaman orang lain kepada diri. Kebanyakan ini nih hayati-hayatian. Hampir saja aku mati. Sambil makan, sambil makan. Yang soleh, pempek yang soleh. Mana nih? Pempek yang soleh. Udah ya? Kang Syam itu bantu jawab itu. Kang Syam, Allah, nggak boleh diumpetin itu ilmu Kang Syam. Nanya lagi Bun, saya. Gimana kalau belanja Shopee? Sofi, Pempek itu kesukaan kita. Kadang nggak bener. Siapa? Nah, itu mau nanya gitu. Gimana itu? Tadi jawab mau nanya. Kebut banget itu perempuan. sibuk. Kata kemana? Tuh, sibuk sendiri itu. Siapa perempuan itu? Bikin majelis kecil-kecilan itu. Itu yang empatan itu. Bikin majelis kecil-kecilan itu. Kang soleh nih pempek, Kang soleh. Pamer lagi. Pempek. Kang Rai nggak ada pertanyaan, Kang Rai. Ada jeruk. Kita aja belum kejawab. Oh, mau bantu jawab? Oh, nggak apa-apa itu. Bantuin dong. Astagfirullahaladzim. Bantuin. Soleh. Bantuin, kasihan itu. Saya mau komentari yang soleh aja. Komentarin apaan? Ini kan apa argumentasi ihtisan sedangkan Imam Syafi'i berkata siapa yang Iya. berpunya dan ihtisan Ya, saya takutnya ada yang nanya gitu ke saya gitu. berdasarkan keinginan hawa nafsunya sedangkan yang berhak menetapkan hukum syara hanya Allah Subhanahu wa taala. Takutnya ada pertanyaan kayak gitu ke saya tuh. Saya kan bingung tuh gimana jawabannya. Jadi kan kemarin ngebahas dalam apa itu tadi ini lihat al-khuruj minal khilaf mustahabun ya. Itu dalam jadi yang di sini itu guru itu sangat sesuatu hal yang wajar-wajar saja ketika ada perbedaan dalam hal furu'nya.
dan itu pun bukan berarti dia menafsirkan dengan atas dasar hawa nafsunya, tapi dia itu juga kan istimbatul ahkam, dia mempelajari ilmu-ilmu yang menopang hal itu maksudnya mah. Kenapa Imam Syafi'i menolak al-istihsan? Sebab al-istihsan di situ kan di dalamnya seperti kias jali sama kias khofi ya. Jadi menurut hemat Imam Syafi'i itu lebih menghemat gitu, menghemat perkataan ya. Seperti al-uruf sama al-adah itu aja kan sama aja. Kebiasaan yang berlaku di suatu kelompok maksudnya ya. Seperti apa adanya al-adah muhakkamah ya, sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bisa menjadi hukum, itu pun dalam koridor hal-hal yang baik maksudnya mah. Apa ini? Pertanyaan dari mana ya? Jadi untuk hal furu'iyah, perbedaan itu sesuatu yang al-muru'atul khilaf mustahabun, jadi diperbolehkan saja asal dengan landasan hukum istimbatul ahkam sesuai keilmuannya maksudnya mah. Masa sekelas Imam Syafi'i mau menyalahkan guru-gurunya seperti kemarin itu masa apa ya? Ujian bukan yang kemarin. Kalau itu apa namanya? Ahkam mutaharab. Bukan yang kemarin. Baru lagi. Syariah itu yang kemarin bagian apa? Syariah. Sesuatu hukum yang mengikut hukum tersebut. Apa saran dari kita? Kalau dulu. Mana kita bingung dulu? Ini nih. Kita buka kitabnya dulu. Kita ini nih. Kalau kita kayak gini. Iya, di luar otak nih, ini sini nempel. Luar kepala. Ini kalau gini nih, kalau kepala isinya anim semua. Mana ya? Ada. Ini nih. Malayat timur wajib dilakukan wajib itu ya. Sudah sempurna itu ya. Ya seperti al-murud minal khilaf mustahabun, seperti perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Maliki ya. Seperti al-istihbabu adal fil taharati wa orang India itu. Maksudnya mah ini nih seperti hukum qasar menurut Imam Abu Hanifah, qasar itu 3 marhalah. Sedangkan satu marhalah itu yaitu 40 km kalau di kilometer kan ya. Terus berarti kalau 40 kali 3 berarti 124 km ya. Itu menurut Imam Syafi'i itu menjadi suatu kewajiban. Tapi jadi itu kan Imam Syafi'i, tapi menurut Imam Syafi'i jangan sampai diwajibkan lah minimal. Tapi Imam Syafi'i juga masih menghargai makolahnya Imam Maliki, yaitu tidak menetapkan hukum tapi hukum itu tidak bertentangan dengan Imam Syafi'i. Jadi sebutnya al-khuruj minal khilaf mustahabun ya, perbolehkan. Jadi apa solusinya? Yaitu jadi tidak diwajibkan seperti di sini mengusap kepala kalau imam mau dia apa ya? Kalau Imam Malik itu
kepala itu full ya, sedangkan Imam Syafi'i yaitu ba'du. Adapun ba'du di situ menjadi sunnah. Jadi tetap ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak jomplang, sebab di selanjutnya itu tanbih itu syarat-syarat untuk mura'atul khilaf itu tidak sesuatu yang bertentangan dalam hal furu'iyah, bukan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh hadis Nabi atau qauli sahabah ya Mas Herman. Ya mungkin seperti itu Mas Herman. Mungkin ada yang lain juga, boleh Mas Herman yang lain juga menambahkan, mengurangi juga gak apa-apa. Itu mantap banget tuh. Tadi mie ayam diempat sama dia jatah kita. Lapar terus. Katanya udah kenyang habis dari mie ayam. Kita mesti mikir. Lanjut. Jawaban yang lanjut. Jawab semua Kang Sam. Dan ayah udah kali itu tadi udah disiapin pertanyaan Bu Lilis. Nah itu Bu Lilis tadi mau nanya. Tadi udah Gimana pertanyaan Bu Lilis? tentang mayat kita perdebatan ya. Kang Walil mana Kang Walil? Kang Walil. Ini siapa? Kang Sam. Itu apa ini? Sakit dikuasain anaknya tuh. Oh. Ngapain? Itu siapa? Anaknya Ustaz Zakir. Bocil. Sekarang udah itu. Nah itu pertanyaan Bu Lilis. Kelompok 5 udah Ustaz Yunis bisa nih, Ustaz Yunis nih. Insya Allah. Jangan jauh-jauh lu hilang. Ayo. Gimana nih? Lanjut. Kalau lanjut, musyawarah dikit kali ya. Iya. Kesalahan yang Kang Syam, ajalin nahu dong Kang Syam. apa? Ajalin nahu yang pondokan-pondokan kitab nih, siapa nih? Abu Hurairah, Enaya tuh. Tolong. Iya, udah malam ya. Dan saya yang belum bisa info tuh, tolong ajarin dong. Ustaz Khalil, Fauzia. Saya benar yang nahu tuh belum mengerti, udah sekarang udah mulai masuk sorok kan di Ustaz Udin Zidni. Ada main game. Kang Soleh. Gimana? Udah beres nih. Iya. Udah daripada saya mungkin nanti dijawabnya kali itu. Saya ada usulan ini yang udah pada bisa nahu, tolong bisa kali kita diskusi terkait masalah nahu gitu. Nggak tahu pada kemana ya. Ayo Bu Naya jawab lah. Moderatornya nggak ada suara. Nggak tahu. Bentar, nggak. Nggak dicatat aja mungkin pertanyaan-pertanyaannya. Budaya. Iya. Mau belajar nahu ya Ustaz Zakir?
Taspa, Aristala. Ya. Apalagi tuh? Aristala apa tadi? Oh, kitab. Enggak, belum ngaji itu. Belum ngaji. Saya nahu lah ya. Ustaz Zakir ya, mau belajar nahu ya Ustaz Zakir? Iya, benar. Iya, sama aja Bunaya. Tahu. Iya, tahu Bunaya bisa. Senggol dong. Bisa. Kalam. Haur kuning tuh nih bos. Senggol. Enggak. Ini belum selesai ini. Gimana jawabnya? Gimana? Tadi udah bener Kang Sam. Yang pertanyaan Ustaz Hafiz. Apa? Tadi udah bener. Kang Sam, berarti boleh kita ya Tuh. pengikut mazhab Syafi'i menggunakan istihsan? Apa? Boleh berarti kita pengikutnya mazhab Syafi'i mengikuti memakai hukum istihsan. Kan Sedangkan Imam Syafi'i dan para mengklasifikasikan bab selanjutnya yaitu ihtisan, sebab ihtisan itu bagian dari kias. Jadi ketika kita sebagai pengikut Imam Syafi'i, ya udah kita pakai kias aja, gak usah pakai ihtisan. Sebab di dalam ihtisan itu kan buktinya kias khofi sama kias jali kan? Tadi kayak bab itu ya, wakaf itu ya. Kalau khofi seperti apa tadi tuh? Menyewa ya. Kalau jali itu seperti apa tuh tadi? Seperti jual beli. Wakaf. Salah wakaf di istihsan jali tadi tuh. Di situ juga ntar ada arkanuliyahnya juga kan, ada pemasannya juga, ntar gak ujuk jadi gitu aja, tapi ada arkanuliyahnya juga. Tapi kenapa Imam Syafi'i tidak berpikiran kalau istihsan itu sama dengan kias? Justru itu Imam Syafi'i itu tidak memakai ihtisan itu karena cukup diwakili dengan kias saja, atau ihtisan juga sebenarnya lebih ke pengembangan dari kias ya. Kang Samsul, coba kias itu ditarik Kang Samsul. Males bulan itu. Sul, coba kiasnya ditarik Sul. Kiasnya itu apa ya? Saya alal ukhra. Apa ya kemarin aneh? Iya bukan ya. Halo. Apa? Kias kan? Takdiru syai'in biakhara liyu'allima musawatu bainahuma, yaitu menentukan sesuatu kepada sesuatu apa, kalau di bahasa itu tatabiqu ya, mengikutkan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya, liyu'allima musawatu bainahuma, dan kamu tahu perbedaan antara keduanya. Jadi gak seujung-ujung kita mengkiaskan atau menihtisankan, tapi kita juga harus tahu ini bagian dari masuknya ke kategori kias apa ke yang lain, maksudnya kan pengambilan hukum itu kalau tidak ada di ijma ya misalkan ya di kias gitu. Kalau nggak ada di ini, kalau masalah ini seperti tadi jual beli maksudnya. Ya itulah sulitnya untuk memahami bahwa Al-Quran dan kembali ke Al-Quran dan hadis itu tidak segampang itu perguso ya. Perguso. Ada perangkat-perangkat yang harus kita pelajari dengan fokus gitu ya. Maka sebenarnya kita udah cukup enak, udah disuapin sama para mujtahid ya. Dikasih aja masih sulit ya, begitu sulit
Jadi yang lain no di ini maksudnya jangan kalau ini ya gak apa-apa salah juga yang penting ada bunyi-bunyinya gitu. Yang lain Udah disiapin kopi ya sekarang ya. Udah disiapin kopi mau bikin kopinya sendiri. Ini mana mau nggak lanjut saya mau nanya nih masalah nahu ini. Bang Syam, boleh nanya nahu nggak Bang Syam? apa? Nanya soal nahu. Tahu apa? Tuh Bunaya itu sebenarnya. Jadi Yang mana fa itu termasuk huruf nasab kan ya? Yang kata Ustadz siapa? Saifuddin Zuhri itu yang fa as-saddaqu wa akum minas sholihin tuh. As-saddaqu itu kan apa ya? Itu mudhari apa? Fa as-saddaqu. Katanya kan aslinya kan apa? Rofa ya, rofa. Masukkan fa jadi nasab gitu ya. Apa gimana tuh? ya hadis itu kan Pak itu apa? Oh dan fakai lihat ya. Dan idan fakaili hatta ada fa-nya tuh kan. Kan kemarin katanya maknanya beda pas dilihat di Al-Qur'an ya sama aja maka gitu kan fa-nya tuh. Maka ya. Sama kayak huruf atof gitu. Terane juga. Baru As-sadaqah itu apa artinya apa, Pak? ya kalau alan itu dia menasabkan ke fi'il mana? Fi'il mudhari apa fi'il madhi ya. As-sadaqah kami akan berbuat kebaikan. Seperti kalau berarti kan kalau temennya berarti ya namanya itu tansriful ala fi'il mudhari ya. Seperti ayah siba. Harusnya yahsibu karena kepancingan berarti ayah siba. Makanya ketika diganti diganti sama pak berarti payah siba ya. As-sadaqah itu apa? Fi'il mudhari fi'il madhi itu. Mudhari berarti. Tapi coba kita cek dulu ya. Fi'il mudhari. Ya kalau cara itu ya pelanggarannya seperti itu. Bentar dulu. Bukan fi'il amr ya itu ya. Maka bersedekah artinya apa artinya? Amr. Ya makanya juga tadi. Lanjutannya Itu. apa ayatnya? Al-munafiqun atau al-munafiqun fa as-sadaqu wa akum minas sholihin. Kan artinya apa? Maka bersedekahlah pada kan Bukan sedekah maka kami akan berbuat baik apa? amr kan itu jadinya Bersedekah. perintah Perintah kayak pengen akan suruh ya. akan kalau nggak salah ya. Oh, padis itu sababiyah ya. Itu fi'il mudhari ya. As-sadaqah kan ya? Oh iya, maka aku akan bersedekah benar ya. Ya. Jadi kalau itu kan berarti dia masuk ke kemarin kan pembahasan ada mujarad masjid ya. Itu Ada sulasi majid. Mujarad ada sulasi majid ya. ya masalahnya kemana? Ilmu tata ini ya. Ntar sampai yang mengikuti wazan
aneh udah hafal bab masjidnya ini. Ada kata Stefan. Ini mengikuti, berarti kalau huruf aslinya kan sodako, kalau mujarodnya. Kalau udah pakai sidah itu berarti udah beda lagi ya. Udah pakai itu ya, udah apa ya? Mana tuh? Wazan af'ala ya? Pakai ada juga lagi ini. Bina mudha'af loh. Apa Ustaz Saleh wazan apa? Nah ya mana? Nah ya itu. Wazan apa? Ya itu as-sadaqah tuh wazan itu. As-sadaqah. Af'ala ya, enggak tahu ya. Cuman kayaknya masuk itunya bila mudha'af. Cuman wazannya ikut wazan mana tuh? Ya ikut wazan mana terang? Ayo, harus kuning dong, ada minimal harus kuning dong. Enggak. Sampai di sini kan? Yang keren ada yang pasti apa nih om? Ini apa Majid itu maksudnya? Majid pastinya itu nggak bakalan mujarod. Berarti kita cara yang memverifikasinya berarti itu tidak masuk di mujarod ya, udah masih coret. Bukan mujarod ya. Terus kemungkinan Majid tapi Majid as-sadaqah tambahan huruf apa? Coba gacrain tuh. Oh iya, nanti depan itu ya, minggu depan tuh tasrif istilahi ya. Minggu depan udah UAS. Saifuddin Zuhri tasrif istilahi. Minggu depan udah UAS. Ustaz Zakir tasrif. Dia ini ya, dia maksudnya kemana? Wahid Nafis. Bunaya. Ya. Jawab Bunaya. Cari ini batu dulu ingat. Jawaban ya Kang. Pusing itu jawaban tadi itu. Lagi nyari juga mungkin. Usul fikih. Nah iya lah. Apa itu? Ustaz Yunis. Ustaz Yunis kayak. Iya, maksudnya coba. Saya tunggu terjebak dulu. Fa'ala yaf'alu fa'lan.
ya kan. Fasodako saya dulu pernah belajar tasdif, cuman udah lama tahun 2009 itu kan nggak selesai. Jarod doang dulu. Sebenarnya dulu di tasdif belajar tasdif pakai itu nggak? Masdar mim nggak? Pakai. Hah? Apa sih? Belajar tasdif. Ini Kang Sam nih tasdif belajar tasdif pakai masdar mim nggak? Pakai seperti nasara fi'il madhi yansuru fi'il mudhari. Itu kan nasron masdar paman soron masdar mimi. Saya dulu belajar sama orang Tasik nggak pakai masdar mim. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Pas itu kan nggak pakai buku tuh, dulu belajar cuma ditakror doang ya, dibacain suruh kita ngikutin. Kesini-sini belajar sama yang lain kok pakai wa maf'ala. Itu kan beda. Tahun berapa? 2009 saya belajar tasik, jadi udah pada lupa mungkin. Lintan ganteng kali kau. Wih, jangan-jangan Yunis naksir Linton. Yunis, baju lu ada di kamar no. Yunis, baju kemeja di kamar. OTW Blok M. Oh, ketinggalan itu. Tinggalan di kamar. Blok M Ton. Oh, ada di sini. Fi'il madi gitu kan dulu. Dhamma fatah kasrah fatah tani kasrah fatah Damai. Dapat itu. Fatun kasrun. Ya. Fatun wa dhamun fathun kasrun fathatan. Kasrun wa fatun dhamun kasratan. Nah, itu yang alamatnya ya. Yang bab 1 fi'il apa? Thulatsy mujarrad kan fathah dhammah ya. Fathah ain fi'il madinya, dhammah fi'il mudhari'nya. Bab 2 itu fathah ain fi'il madinya, kasrah ain fi'il mudhari'nya. Bab kedua thulatsy mujarrad ya. Gimana tadi? Kamu gimana kamu? Fatun. fatah dhamma kasrah fatah tani kasrah fatah dhamma kasrah tani. Masya Allah. Kamu gimana kamu Rela? Pakai berem-berem juga bisa tuh. Fatah Fatun dom. Fat. Fatun domun fatun kasrun. Gini aja untuk kelompok kami, gimana nih Bunaya ya la taqsus ya ka'ala ikhwatika bagi dulu kayak pertanyaannya kita tampung, kita catat, nanti kan waktu pertemuan minggu depan otomatis kan dibahas tuh, dosen nanya kemarin nanya apa, jawabannya bagaimana. Nah untuk menghemat waktu dan kita juga bisa menampung jawabannya dengan maksimal, artinya kita catat pertanyaannya. Ini kan udah dijawab nih oleh Ustaz tadi. Nah nanti kita bakalan tambahin di pertemuan berikutnya. Karena nanti juga ditanya sama dosen gitu. Jawabannya apa, pertanyaan apa, siapa aja dan lain sebagainya. Mengingat Harus itu catat ya. ya. Catat tadi. Iya. Iya. Tadi pertanyaannya catat tuh. Iya. Mau tanya lagi boleh nggak? Di calling aja ya. Oh, jadi as-sodako itu asluhu tasoddaqo. Fa'asaddaqakum minas salihin. Berarti tambahannya Tasaddukon, mutasaddaqon, fa huwa mutasaddiqun wa dzaka mutasaddaqun. Bukannya sodako. ya awalnya Tasaddaq. itu kan film mudhari ini ya. Iya benar. Film Madi bukan? Film yang as-sodako itu film mudhari sebab dan fakail hata itu ngamalnya ke film mudhari. Film mudhari. Seperti ayah siba harusnya yahsibu, ayat riba harusnya yatribu, Iya.
ayyarifa asluhu ya arifu gitu kan. Kalau asadaku Berarti as-sodaku ya, as-sodaku mana? Maksudnya untuk itu ya? As-sodako. Domil ana ya itu ya? Iya benar domir ana. Ke-13 itu. Bukan kami ya, Saya. Kalau kami panasodako. Coba ditasibin itu fil mudhari'nya coba. Bugowi. Alson kalau film motornya. Ini kalau ke bawah ada pasti kan brandnya keras. Ntar. Iya. Ya, Nah, ini hasil ini di sini nggak? Kurang jelas om ya? Nih kalau di sini mana? Aslu as-saddaqo. Aslu tasaddaqo ala wazni tafa'ala. Qalibat at-ta'id sadan. Qaribiha fi maf. Benar kita harus sebenarnya kalau di kampus kalau nganggur tinggal nasib kita ya dari mujarod sampai majid ya soalnya itu kan kalau dihafal susah ya tapi dia harus terbiasa ya. iya. 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 Aku ikut-ikutan nih. Kata apa namanya sodako dari sodako sore gitu sesoleh. Ya itu kayak apa? Kan film modelnya kan gitu. Kalau di tasib bugowi kan gitu nih. Yaf'aluna taf'alani yaf'ulna taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'ilna af'alu naf'alu. Dikit bisa as-sodaku nas-sodaku mungkin gitu. Ilmu tadi itu akhirnya ada apa tuh hamzahnya itu af'alu naf'alu sodaku mungkin ya saya nggak tahu juga itu dari mana katanya apa dibantu motor apa bina juga ya, itu yang film motor yang as-sodaku tuh gimana itu aja taslimnya saya nggak apa bina apa wazan apa yang as-sodaku Kita juga lagi nyari wajannya nih. Iya, wazannya masuk bina nggak tuh yang jelas itu film motor ya. sore bukannya u ya. Ya itu kemasukan fa jadi fathah kan. Tapi bukannya itu kan kemasukannya alif lam tamsiyah, jadi dia tasdid kan kena sodnya. Alif lam samiyah nggak ada alif lam samiyah itu hamzah asli. Nggak ada. Oh, itu wajahnya gimana sih tulisannya? Nah itu wazannya apa masuk mana mungkin di itu juga ada binanya juga udah mau wazan apa gitu tambah bina mudhaf mungkin jadinya double tasdidnya. Ntar nih kayaknya. Saya berpikir malah tadinya kayak gitu. Amr bukan ya? Kawan-kawan aneh duluan pamit ya kawan-kawannya. Apa Baterai aneh lobet nih, baterai aneh lobet. oke mau Kalau mati kubur Kang Nison. Kalau Kang Nison, kalau mati kubur. Assalamualaikum kawan-kawan. Salam warahmatullah. ngantung Ucapannya wazannya apa aja? wazannya Gimana? Itu. ya, saya nanya itu Ini masuk ke ini nih. Aneh baru nemu nih. Ini Nah, ayo.
boleh kencang tuh. Harus dirakat Iya, as-sodakoh aslinya 2 kali kalau nggak salah. Di shotnya di dalamnya juga. Itu yang masuknya ke oh ini masuk sulasi mujarad malah. Iya, emang sulasi mujarad kan? Iya, sulasi mujarad ila wazni tafa'ala bi ziyadati ta'i fi awalihi wa tat'ifina al-ain. Jadi ainnya double ya. Jadi Fa'ala sih. tasaddaqo ya tasaddaqu. Ya tasodakoh itu di tasdif lugawi coba. Dari Fa'alu kan itu tazim bukan mujarad. Dakuna, sadakuna, asdiko. tasrif lugawinya ya. Lugawi fil mudhari. Siap bentar kita cari. Oh, tasrif lugawi. Tasodakoh ya tasodakoh juga. Ya tasodakoh ya tasaddakan, ya tasaddaqoni, ya tasaddaquna, tasaddaqo. Aduh. Lidahnya masih ini tuh. Kang Abu bantu. Iya, Kang Abu nih. Astagfirullah. Nah, ambil kita ini nambahkan ini ke ini kamera ini. Bahkan tangan buka dong. Uji nyali. Kang Abu nggak mau open cam nih. Kita yang waktu sana Dia nunggu itu. nama ini 2023 yang 2000 tahun lalu 2022 Tasrif lugawi. Fatun kasun fathatan kasun wafatun damun kasratan fathah kasun fathah PDU. Iya, saya kemarin belajar sama ada lagi Habib tuh. Di formulanya tuh malah bab yang ke-6 tuh, yang terakhir lah. Hasunah tuh. Yang hasuna. Jadi yang antum pelajari gimana? Hasunahnya nomor 5 apa nomor 6? Itu kan fatun domun nasara yansuru nasran fatun hasrun daraba yadribu darban fatun laha yaftahu fathan. Ini kayak Apa lagi? Domun hasuna yahsunu husnan. oh terakhir ya? Angkatan sebelah. Iya kalau nah. Oh, hasuna yang kelima itu. Karena yang kelima. Tuh kan, saya beda kemarin belajar sama Habib, ada Habib Hasunah tuh yang ke-6 lah. Iya. Gimana ya? Mungkin ini aja mungkin. Coba kan harus di pelanggaran ya. Fa'ula yaf'ulu fu'lan. Gimana? Tekan gimana? Mulai. Enggak ada. Oh, Kang Abu coba Fa'ula gimana? Kang Abu. Setolil. Fa'ula apa? Beda guru, beda tasrifan loh. Fa'ula yaf'ulu fu'lan terus fahuwa fa'alun. Langsung gitu, fahuwa fa'alun. Nasara yang turun. Fa'ula coba yang bab kelima, Kang Abu. Yang dari Habib tuh ada gitu, fa'ula yaf'ulu fu'lan, fahuwa fa'alun. Terus langsung ke fi'il aman kalau nggak salah. Uf'ul.
la taf'ul maf'alun gitu yang kemarin. Ada juga yang beda lagi, guru yang satu lagi yang dari Tasik tuh, fa'ula yaf'ulu fu'lan, apa gitu ya, lupa. Pokoknya ada fa'alun, fa'ilun, hasanun, hasinun, wadhaka mahsunun bihi, ada bihi. Uhsun la tahsun, mahsanun, mahsanun gitu. Mahsan lisan. Ada nggak ada misanun, nggak ada yasim alat atau kebaikan. Mahsanun, mahsanun. Ada nggak? Perasaan dua guru saya tuh nggak ada yang pakai isim alat kalau bab kelima. Tapi bener ntar berarti kita setiap pertemuan harus tasrif itu harus kita bareng gini ya. Tasrif dulu kita. Ya boleh. Saya sambil bagi-bagi gitu yang mungkin yang ada yang lupa, bahkan ada yang belum pernah belajar ya. Dulunya cuma sekolah formal gitu kan. Jadi biar sama-sama bisa lah. Saya juga banyak yang lupa ya. Udah lama nggak belajar seperti itu. Yang masih anget dari pondok nih, Naya, boleh loh, Teh Naya, boleh loh. Masih anget itu. Udah adem alot. Ilmunya masih hangat. Saya udah 10 tahun yang lalu belajar tasdid. Oh ya, Mas. 10 tahun 2009 saya belajar tasdid. Wa'ala fi'il madi yaf'ulu fi'il mudhari a'lan masdar taukid. Nah gitu. Nasihat. Gak tahu itu nasihat apa. Ustaz Soleh, kemarin begitu belajar ya sama Kiai Sefri Turi. Sama-sama. Ya, nanti kan istilah itu, istilah yang itu. Iya, nanti tasib gitu, nanti ke itu minggu depan itu tasib istilahi ke pinggir. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa huwa fa'ilun dzaka maf'ulun. Oh, itu yang baru dasar itu doang. Iya nanti semuanya kayaknya. Yang itu kan firmannya Salati Majid ala yuf'ilu if'alan umran fa huwa muf'ilun dzaka muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun. Iya. Tapi sebenarnya susahnya itu ya kita harus ngapalin mujarotnya dulu, terus mazidnya, setelah itu wajan-wajan tertentu kan ada tasrif istilahnya doang. Jadi adapun tasrif lugawinya kita yang nyamain ke situ ya. Nah, Iya. makanya ntar ada masdar simai, ada masdar yang perubahannya itu tidak mengikuti itu, tiba-tiba ada gitu aja. Oh gitu kayak masjid ya. Masjid itu kan bab pertama ya. Sajadah ya. Bab pertama ya. Pertama. Bab pertama kan masjid kan itu ya isi makan ya, isi makan. Cuman kan kalau bab pertama malah masjadun, misjadun. Itu simai kan. Sajada yasjudu sajadan fa huwa sajidun wa dzaka masjudun usjud. La tasjud. Jadi benar kata ulama ya, semakin kita menggali ilmu semakin tahu kebodohan kita ya. Kita kerdil banget ya. Saya baru tahu Saya 20 tahun. Populisme ini mah, suhu ini mah. suhu itu. Soal Itu kalau derajat. kita mau tahu itu paling ingat itu. Kalau mujarad mungkin enak-enak aja ya. Masdar apa ini apa tasrif lugawinya? Nasoro, nasoru, nasorat, nasorota, nasorna. Nasoroyan, suruh, nasron, mansoron kan. Bahwa mansurun. Kalau dulu belajarin, kalau saya fa'ala yaf'alu fa'alan, wa maf'alan fa huwa fa'ilun.
wazaka maf'ulu gitu dilaguin, makanya ngeraba lagi. Nasoro, nasoro, nasoru, nasoro, nasorota, nasorna. Itu mati ya. Nasortu, mana nasortu, nah, nasortu, nasorna. Iya. Gitu kan? Faidah pernah belajarin nggak? Langsung faidah. Ada mutaadi yang ya makna itu kan. Ada yang mana apa lagi? Musyarakah apa? Oh, ada Dulu saya pernah belajar itunya ada nazomnya, cuma udah lupa banget itu, udah ingat lagi. ada lazim, ada mutaadi. Nah itu ya di sini istimalin apa tahu itu udah lupa itu yang istaf ada itu. Kalau nasoro kan sahih. Dan mau doanya ada yang untuk ajwabnya sona yasunu, terus nakisnya oza yazu. Tambahan lagi. Udah ya, saya udah ngantuk tidur. Ya kan? Tapi gitu lah di kelas tuh sering-sering kita itulah bahas masalah sorok itu penting itu. Kurang. Ya. Ya sebenarnya mulai mau Nanyain disimpan aja kayak disampein. Alif waw. Anjay. Wow. kalau saya itu saya ngajarin maksudnya itu Apa? dataran itu dataran sini berisik kayaknya lagi ngalah gitu. Ada ajwab juga kan, ada ajwab wawi, ada ajwab ya'i. Wawi itu kena paling kali itu Kalau Iya, nakis. nakis ya, seperti seperti goza, Roma, ya, Goda, Roma. Kang Yezi coba ini apa itu tuh siapa Bunaya, coba tasrifin ro'a. Roa yar'u. Roy an. Ya kan? Ayo coba. oh iya Kan itu goza ya. Goza yakzu, gozan fawa gozin, goza kabagzu, sama aja kan tapi bacanya. Ya ro'a aja coba. Tasrif. Ya, ada sifatnya berarti Orai hejo. Ayo coba ro'a. oh kamu mau bantuin kan Ro'a ya, ro'a. Doa. Gawinya. Yar'u. kamu bantu itu Royan. Royan. datang ya Ro'a, ro'u, ro'ata, ro'ai. Ro'aina. istilahnya gimana istilahnya tuh Apa? Ro'a. oh istilahnya Kan ya ro. oh ya ru'yatan ya Ro'a ya ro itu kelihatan. terus wamar'an Mar'an. Awalnya apa ya? ri ya Ro'in. ro'in oh Wadaka.
ada tahu. Iyun. Fi'il amrnya Iyun. ro. Oh gitu ya. Ro fi'il nahnya. Oh iyalah taruh. Terus Mar'an. Mar'an mir Mar'an. Udah tuh Mir'an. saya. Mar'an. pokoknya kalau isim alat aja pakai ini ya. Isim alat itu pakai kan nasara fi'il madhi yansuru fi'il mudhari nasran masdar wa mansron masdar mim bahwa isim fa'il ya. Masa bahwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa ka isim isyarah ulun wala ka isim isyarah kan maf'ul isim maf'ul kan. Buat jelasin apa sehat, tak sehat atau apa? Berarti nggak Kang Sang? Hah? Anda dulu kayak gitu. Fahuwa fa sehat, huwa isim domir. Isim fa'il. Fa sehat itu apa? Fa sehat. Itu berarti apa ya? Kalau an itu sehat jawab amma kama yakun min syai'in liha ujuban ulifa itu ya. Ini soal dulu cuma benar ini kita harus kembangkan ini budaya tasrif ini. Mungkin kalau nahu bisa dipahami ya perubahan akhir ropa apa nasob apa jar, tapi kalau untuk tasrif tetap harus dibiasakan ya. Artinya apa sebenarnya? Tapi kalau dihafalkan dengan susah ya minimal lidah itu tidak kaku gitu ya. Kalau kata guru Anda mah bagusan hafal tas sorok dulu sebelum nangkut tuh katanya. Iya sebenarnya makanya dari kecil itu harusnya belajar dulu hafalan dulu gitu ya. Baru mungkin nanti dikasih teori mulai paham gitu. Kalau teori itu sebelum hafal kayaknya agak lama itu susah. Tinggal nyocok-nyocokin aja kalau udah paham oh gini gitu kan. Ya kalau udah hafal gitu. Kita kejarin dulu itu sorok tuh maksudnya ya kayak yang nggak pernah mondok gitu kan, takut malah nggak ngerti sama sekali. Tapi kalau mujarad apa kali ya? Hah? Mujarad udah pada hafal ya? Kalau saya ya gitu agak lupa. Yang bab kelima lah itu lupa kelima babnya. Cuma kita hafal mujaradnya tapi hafal mana yang anut kepada bab satu itu kan sahihnya harus ada maafnya seperti yang ke awal itu madda yang mad dan bahwa itu kan ya itu kan masuk nggak bisa dimasukin ke bab yang lain harus ke bab pertama maksudnya. Iya. Kalau udah digabung sama bina itu udah pusing saya nggak bisa tuh. Digabung sama bina, wazan sama bina udah pusing. Ada lazimna anut kana lazim mujarad bab ke awal. Gitu kan memang lazim. Ya pokoknya harus kita ini demi ke depan buat kebaikan. Bun, ikut gak? Diajak. Astagfirullahaladzim. Yo ini juga di grup. Gak tahu di kapan emang? Dan bulan Agustus. Oh, mungkin bisa. Iya. Ngajak tapi ya, siapa lagi ceweknya? Boleh Lis. Kasihan sendiri mau lihat.
Ajak temen rumah enak kali ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting juruan aja. Boleh. Apa lu? Kacau. Yang penting katanya nggak apa-apa ajak orang rumah katanya, kata si Alul, yang penting rajin mandi gitu. Sekian saya tutup makalah dari kelompok 5. Kalau begitu kita udah kayak gitu memang. Mohon maaf atas kelebihannya. Oh iya, kelebihan. Nomor sepatu berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya nomor sepatu. Oh, ditanya sama Alul. Ya, siapa tahu sepatu sama kasih Alul. Lihat aja ukuran sendal. Oh, gitu cewek mah. Apa cewek